Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Pagi, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, berikut ini adalah beberapa informasi pilihan redaksi Anyus Pagi, diantaranya puluhan rumah warga di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan hancur setelah dihantam angin puting beliung pada Senin sore. Dan selain rumah dan pohon besar tumbang, angin puting beliung juga mengakibatkan satu warga meninggal dunia. Angin puting beliung Senin sore memporak-poranda puluhan rumah warga di Kecamatan Walendrang, Lamasi, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kencangnya tiupan angin juga membuat puluhan atap rumah warga rusak. 7 rumah warga diantaranya nyaris rata dengan tanah. Selain menghancurkan rumah, angin puting beliung menumbangkan pohon besar. Kerusakan terparah terjadi di Desa Salupau, Kecamatan Walendrang, Lamasi. 1 orang warga meninggal, sementara 1 warga lainnya terluka akibat tertimpa bangunan. Warga yang rumahnya rusak menangis histeris melihat rumahnya hancur. BPBD Kabupaten Luwu kini masih mendata kerusakan akibat angin puting beliung. Warga berharap bantuan obat dan makanan serta tenda darurat dapat segera disalurkan. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin, iNews melaporkan. 9 korban yang tertimbun tanah longsor di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur akhirnya ditemukan. Ya, evakuasi korban terkendala oleh kontur tanah dan intensitas hujan yang masih tinggi di wilayah tersebut. Petugas gabungan kembali menemukan 9 korban yang tertimbun longsor di Desa Ngetos, Nganjuk, Jawa Timur. 9 korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal ini kemudian satu persatu dievakuasi oleh petugas. Dengan ditemukannya 9 korban, total petugas telah mengevakuasi 12 korban dari 21 orang yang dinyatakan hilang. Dilaporkan hilang, itu ada 12 yang sudah ditemukan oleh tim di lapangan. Masih ada kurang 9 yang belum ditemukan ini. Mas, korban Mas? Kita akan tahu sendiri posisi yang ada di perengan gunung ini menyebabkan sulitnya alat berat untuk bisa langsung masuk ke akses. Kemudian juga selain itu bekas hujan tadi malam juga masih berpengaruh, dan kontur lahan yang terus bergerak ini menyebabkan kesulitan dari tim untuk melakukan evakuasi. Bupati juga menjelaskan proses pencarian evakuasi terus dilaksanakan oleh petugas dengan menggunakan alat berat. Pencarian ini terkendala oleh kontur tanah yang labil dan intensitas hujan yang masih tinggi di wilayah ini. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Video kerumunan pengunjung wahana ombak The Jungle Bukit Nirwana Residence Kota Bogor yang di Jawa Barat yang viral berbuntut panjang. Nah, wahana wisata itu kini disegel dan didenda oleh Pemkot Bogor. Inilah video kerumunan pengunjung di wahana wisata air The Jungle di Kota Bogor hari Minggu kemarin. Tanpa protokol kesehatan, mereka asik menikmati wahana ombak. Setelah memastikan kebenarannya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor, Jawa Barat menyegel wahana wisata air The Jungle di Bukit Nirwana Residence Kota Bogor. Selain disegel dan dilarang beroperasi 3 hari ke depan, The Jungle juga didenda 10 juta rupiah. Denda ini diberlakukan selama yang bersangkutan segera membayar dari denda administratif yang ditetapkan. Gitu. Penyegelannya bersifat sementara. Selama masa PPKM ini, penyegelan terkait dengan prokes, terkait dengan jam operasional, semua bersifat sementara. Untuk yang 1 kali pelanggaran, 2 kali pelanggaran kita segel selama masa PPKM berlaku. Kalau 3 kali kita ambilkan izinnya. General Manager The Jungle Viranto hanya bisa pasrah menerima keputusan Pemkot Bogor dan berjanji akan menepati aturan protokol kesehatan. The Jungle mengaku telah memangkas jumlah pengunjung hingga kurang dari 20% selama pelaksanaan PPKM Mikro. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Ini masih soal COVID, sebanyak 380 santri di pondok pesantren di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat terpapar COVID-19. Ya, Sila, selain santri, 52 pengajar juga terpapar COVID-19 dan masih menjalani isolasi di pondok pesantren. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Gede Satria. Dan saya Fazilah Khairunisa. Terima kasih dan sampai jumpa.
96 orang santri dari salah satu pondok pesantren di Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin siang dievakuasi menggunakan 21 unit ambulans setelah dinyatakan positif terpapar COVID-19. Puluhan santri pondok pesantren ini akan menjalani isolasi mandiri di salah satu hotel dan rumah sakit Dewi Sartika. Selain santri, terdapat 52 tenaga pengajar yang juga terpapar COVID-19. Ya, hari ini kita evakuasi 96 ya. 96 santriwati dari Persis Pondok Pesantren Persis Benda ya. Sudah kita evakuasi 96 ke pesantren ini gitu. Kalau keseluruhan Pak, dari jumlah yang positif? Kalau jumlah positif keseluruhan dari awal itu 380 ya. Karena kan yang baru ini kan 374. Tambah sebelumnya sudah ada 5, tambah ada yang tes mandiri 1. Jadi total semua 380. Selain di hotel, terdapat 56 santri lainnya yang dievakuasi ke rumah sakit Dewi Sartika. Hingga kini terdapat 228 santri dan tenaga pengajar yang masih menjalani isolasi mandiri di pondok pesantren di Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Kasus positif COVID yang menimpa santri di Tasikmalaya ini pertama kali tertular dari salah satu santri yang berasal dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Untuk memastikan jumlah positif, pemeriksaan massal dilakukan dan diketahui terdapat 380 santri yang terpapar. Hingga Senin 15 Februari 2021, jumlah positif COVID di Kota Tasikmalaya sebanyak 3.891 kasus, 3.000 lebih diantaranya sembuh dan 68 meninggal dunia. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.